jadi kelihatan kurang persiapannya ya. Enggak. Aku sudah mempersiapkan ini dengan hati kok guys. Oke. Hai guys, happy Sunday. Hah? Asik. Lemes banget, gak mau. Kan kalau sama gue selalu heboh ya. Happy Sunday guys. Teriakin kanan kirinya, happy Sunday. Yang rusuh gitu. Biar temennya melek. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Oke, itu rusuh banget, hati-hati jangan kekerasan rusuhnya. Ini kedeketan enggak? Enggak kan? Oke. Kelihatan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman ini berbicara secara nyata dalam hidup kami Tuhan. Biar benih yang ditanam di hati kami ini bisa bertumbuh subur Tuhan dan berbuah lebat. Biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Biar orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara melalui mulutku Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan masuk ke series Christmas kita yang part paling terakhir. Ya, Welcome to the Neighborhood part 3. Dan FYI aja nih. Hari ini, iya gue tuh suka campur-campur ya, tapi FYI ngomongnya gak jaksel. Hari ini adalah ibadah kita yang terakhir sebelum Christmas celebration Sabtu depan. Jadi hari Minggu depan teman-teman jangan kesini ya. Karena Minggu depan itu adalah Christmas celebration kita bertepatan di hari Sabtu ya kan. Karena kita mau malam mingguan ya kan. Jadi hari Minggu teman-teman bisa beribadah di umum. Dan karena ini adalah ibadah terakhir kita dengan sermon kayak gini ya, kalau misalkan di Christmas celebration soalnya akan beda sih, pokoknya surprise sih. Jadi kalian harus datang, karena bentuknya nggak kayak gini gitu ya guys. Tapi di part terakhir dari series kita hari ini, gue pengen kita merefleksikan sesuatu sebelum kita menghadapi tahun depan. Ya, karena ini udah tanggal 3 Desember ya kan, udah tanggal 3 Desember, tahun depan kita mau ngapain nih, tahun depan kita harus gimana nih. Pasti banyak teman-teman yang memikirkan hal itu, gimana ya tahun ini gue udah tercapai belum ya goal-goal gue dan sebagainya. Nah hari ini lewat firman hari ini aku berharap teman-teman bisa merefleksikan sesuatu untuk kalian bawa tahun depan. Oke, nah sebelumnya aku mau review dulu. Dari series kita Welcome to the Neighborhood part 1 sama part 2, kita udah banyak bahas soal bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dengan menurut gue dengan cara yang paling sweet yang pernah ada. Karena dia datang gak sebagai sesuatu yang terus jauh dari kita, tidak tergapai. Tapi Tuhan Yesus tuh datang dengan cara yang paling sweet, yaitu sedekat-dekatnya sama kita. Dia datang sebagai wujud manusia, sama seperti kita. Dan dia bukan datang di kerajaan, dia bukan datang di istana yang kayaknya kalau mau masuk aja kita harus diperiksa dulu, ini bawa bom gak nih apa. Enggak, dia datang di mana? Palungan di kandang binatang. Yang paling rendah, yang orang-orang siapapun, even gembala yang saat itu dianggap paling rendah, mereka bisa loh ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka bisa akses gitu loh. Jadi menurut gue itu adalah cara yang paling sweet. Dia datang sebagai dalam wujudnya sebagai manusia sama seperti kita supaya apa? Supaya dia bisa betul-betul mengerti apa yang kita rasakan. Supaya dia bisa betul-betul melihat apa yang kita lihat. Supaya dia bisa betul-betul merasakan lapar seperti kita lapar. Dia merasakan emosi seperti kita emosi. Tuhan Yesus mau merasakan semua itu. Why? Karena Tuhan Yesus mau understand kita. Tuhan Yesus mau mengerti dan peduli akan hidup kita. Akan apa yang kita pernah jalanin. Karena Tuhan Yesus sudah pernah jalanin itu.
So dari part 1 dan part 2 kita belajar bahwa God invites us to reunite in His presence through the birth of Jesus. Lewat kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di Natal ini, Tuhan mau undang kita kembali untuk reunite sama Tuhan. Hubungan kita yang sebelumnya mungkin sudah rusak karena dosa, hubungan kita yang sebelumnya sudah berjarak karena dosa, kali ini Tuhan melalui kelahiran Yesus mau menggabungkan kita kembali, mau berjumpa dengan kita kembali, mau kasih undangan spesial buat setiap kita. Sampai sini teman-teman paham ya? Kenapa kita merayakan Christmas? Itu penting. Karena seperti yang udah dibahas di part 1 dan part 2, seringkali karena kita merayakan Christmas setiap tahunnya, kita kelupaan sama esensi Natal yang sesungguhnya. Kita kelupaan sama the real invitation dari Tuhan itu buat apa? Bukan buat datang cuman sekedar ke acara Natal dan kita happy-happy dan makan-makan. Invitation Tuhan di hari Natal itu jauh lebih besar daripada itu. Which is to offer you salvation. To offer you a new life. Oke? Nah sekarang siapa sih yang diundang sama Tuhan? Ya, kalau di part 1, part 2 kita banyak bahas yang diundang ketika malaikat datengin para gembala. Ya, yang diundang adalah gembala yang melambangkan pada saat itu yang kastanya tuh paling bawah, orang-orang tuh menyepelekan mereka, tapi malaikat sendiri datang kepada mereka. Nah hari ini gue mau kita baca dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Teksnya kekecilan kah? Enggak ya? Oke. Dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Siapa sih yang diundang sama Tuhan? Gue mau kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Come everyone who thirsts, who to the waters, and he who has no money. Come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread? And why your labor for that? Listen diligently to me and eat what is good, and delight yourself in rich food. Incline your ear and come to me. Hear, and I will make you covenant, my steadfast, sure love for thee. Oke. Karena ayatnya panjang, kita coba perhatikan apa yang gua bold. Jadi, enak ternyata. Jadi di Yesaya 55 ini siapa sih yang Tuhan undang? Come. Ke siapa dia bilang? Everyone who thirst. Semua yang haus. Semua yang haus. Come to the waters. He who has no money. Jadi golongan yang pertama yang Tuhan undang adalah mereka yang haus dan gak punya uang. Thirst and broke. Oke. Maksudnya apa sih golongan yang pertama ini, yang haus dan yang has no money? Yang pertama adalah teman-teman yang mungkin lagi ngerasa, kok gue kayak lagi ada di padang gurun ya? Kayaknya semuanya kering, semuanya sulit, semuanya terik, panas, gersang. Mungkin kalian ngerasa, kayaknya Tuhan janjiin gue bukan ini deh. Tapi kok sekarang musim hidupnya gue lagi benar-benar ngerasa kering dan gersang gitu. Kok gue gak lihat buah, gue gak lihat bunga yang cantik. Yang kedua mungkin teman-teman yang punya mimpi yang mati. Mungkin kalian pernah dikasih sebuah dream, sebuah vision sama Tuhan. Tapi kalian entah itu kalian coba lakukan dan itu nggak kejadian terus, atau kalian merasa terlalu sulit, atau kalian nggak berani melangkah dan akhirnya mimpi itu mati. Atau kalian lupakan. Kayak udahlah nggak usah lah mikirin-mikirin kayak gitulah, gue hidup biasa-biasa aja lah kayak orang normal. Too hard for me lah. Atau buat kalian yang mungkin udah mendoakan sesuatu bertahun-tahun tapi doa itu belum terjawab sehingga doa itu kalian lupakan. Atau buat kalian yang sekarang lagi ngerasa kosong. Gue kerja sih, gue pelayanan sih, gue tetap family time sih, gue tetap istirahat sih. Tapi kok kayak ada yang kurang ya dalam hati gue.
kok kayak tetap ada kekosongan yang gue setiap harinya gak bisa ngerasa sesemangat itu, gak bisa ngerasa sebergairah itu menjalani hari. Atau mungkin buat kalian yang lagi ngerasa stagnan. Dalam skripsi kalian, buset nih bab 4 kok gak maju-maju ya. Ini kok revisi gue gak bisa ngetik ya, kayak udah 2 jam di laptop tapi kok gue ke distract terus ya. Stagnan buat kalian yang lagi dalam pekerjaan, dalam bisnis, kok gue gak bisa ya mikirin goal setting buat tahun depan nih bagusnya gimana. No idea. Atau buat kalian yang lagi bertemu dengan tembok. Kayaknya di depan gue kok ada tembok, ada gunung yang tinggi banget yang gue gak bisa lihat apa-apa di depan. Kalian merasa semua yang harusnya kalian dapatkan itu out of reach. Itu di luar kemampuan kalian. Gue gak punya uang, gue gak punya tenaga, gue gak cukup pintar untuk itu. Gue gak punya orang-orang yang support gue. Kayaknya itu semua impossible buat kalian jalanin. Ini adalah golongan yang thirst and broke. Kalian haus, tapi kalian gak bisa lakukan apa-apa rasanya. Rasanya seperti kalian tidak berdaya. Mungkin ada di antara teman-teman yang lagi ngerasa kayak gitu sekarang. Dan kabar baiknya, kalian adalah salah satu kandidat yang Tuhan undang. Tuhan gak undang orang yang udah punya koneksi, orang yang udah punya power, orang yang udah punya resource, orang yang udah punya privilege. Tuhan gak undang semua itu, kenapa? Karena Tuhan gak butuh. Tapi Tuhan undang orang-orang yang thirsty and broke ini. Karena apa? Tuhan mau kasih kalian minum. Come to the waters. Tuhan mau kasih kalian minum secara gratis, without money and without price. Tuhan mau kasih apa yang kalian butuhkan. Wine, milk, water, apa yang kalian butuhkan. Simply bukan karena kalian punya sesuatu sebagai barternya. Tapi karena Tuhan mengasihi kalian. Dan dia datang untuk itu. Yang kedua, golongan apa yang diundang sama Tuhan? Nah mungkin teman-teman tadi ada yang gak termasuk di golongan pertama. Oh puji Tuhan gue gak kekurangan, gue gak lagi ngerasa tidak berdaya dan sebagainya. Gue lagi lancar-lancar aja, Tuhan memberkati gue dalam pekerjaan gue, good. Tapi I think lo bisa jadi ada di golongan yang kedua kalau lo mau jujur sama diri lo sendiri. Golongan yang kedua adalah the self-sufficient. The self-sufficient. Kalau yang pertama tadi kayaknya yang thirsty and broke gitu kan, gak punya apa-apa gitu ya. Kalau yang kedua adalah self-sufficient. Apa sih maksudnya? Kita lihat. Yang kedua adalah why do you spend your money for that which is not bread and your labor for that which does not satisfy. Ini adalah orang-orang yang masih spend, yang masih effort, yang masih searching. Tapi sebenarnya yang mereka kejar tuh apa sih? Kata Tuhan. Lu ngapain sih spend something untuk sesuatu yang sebenarnya juga bukan roti, bukan yang lu butuhkan. Sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan lu. Jadi self-sufficient ini adalah orang-orang yang masih chasing, masih mengejar, masih searching for something that is still not enough for us. No matter how hard you try, gak peduli seberapa keras kamu bekerja, seberapa keras kamu mencari kebahagiaan itu, kepuasan itu, tetap ada ruang kosong dalam hati kamu. Karena apa? Karena kita mencari hal yang salah. Karena kita fokus pada hal yang gak sebenarnya matters. Bukan hal yang utama. Kita salah susun fokus kita. Kita terlena dalam menyusun prioritas kita. Jadi banyak orang yang mengejar new recognition.
Aduh, gue harus dapat pengakuan dari siapa lagi nih? Gue harus dapat prestasi ini nih supaya diakuin lagi sama teman-teman gue nih. Oh, gue hebat apa. Gue harus dapat mobil baru, laptop baru nih. Gue kerja keras supaya gue bisa dapat yang baru-baru segalanya. Gue harus ngikutin tren apa lagi nih? Gue harus se-hits apa lagi nih? Yang lagi tren tas apa lagi nih? Gue harus terlihat sekeren apa lagi nih sekarang? Gue harus terlihat gimana lagi di sosial media? Tapi semua itu tetap tidak akan memuaskan kita. Karena sebetulnya bukan itu yang matters. Kita berusaha mencari kebahagiaan dari hal-hal luar. Kebahagiaan itu diciptakan dari diri sendiri. Iya, tapi apa ya yang bisa bikin gue bahagia? Terus kita coba cari dari nonton drakor, dari beli barang mahal, dari makan enak, dari apa. But still, it's not the real happiness. Kamu cuma akan senang saat itu. Seminggu setelah kamu beli barang itu. Tapi habis itu kamu harus cari yang lain. Karena itu udah selesai masanya. Nah, buat golongan yang kedua ini. Mungkin kalian akan, bukan mungkin, pasti kalian akan merasa lelah dan burn out di satu titik. Karena kalian akan terus mencari dan kalian tidak akan menemukan sesuatu yang cukup buat kalian. Dan jujur dari dua golongan ini nih juga berbicara banget buat gue gitu. Terkadang gue juga suka terlena gitu. Gue mencari, oh iya gue harus kerja. Gue harus punya target ini, gue harus punya target itu. That's good. Emang harus kerja, gak boleh males. Tapi gue sering kali lupa bahwa yang seharusnya gue cari pertama itu bukan recognition dari orang lain. Yang seharusnya gue cari pertama adalah janji Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ngomong sama gue? Apakah ini yang Tuhan mau gue kerjakan? Kalau iya, meskipun 1000 orang menentang, meskipun 1000 orang mengatakan gue bodoh, ngapain lu lakukan hal itu? Tapi kalau Tuhan jawab iya, berarti itulah hal yang harus gue fokuskan. So buat teman-teman yang di golongan kedua ini, gue cuma mau bilang, suatu saat energi kita akan habis. So come to him and he will satisfy your soul. Karena cuma Tuhan yang bisa isi kekosongan itu teman-teman. Nah sekarang kita udah pelajari siapa yang diundang sama Tuhan. Yang kedua kita mau lihat, kita mau refleksi. How do you respond his invitation each day? Invitation ini bukan cuma datang sekali seumur hidup kamu waktu kamu terima Tuhan Yesus. Tapi invitation untuk terus kembali mata kita tertuju pada Tuhan itu datang setiap harinya buat kamu. Jadi kalau kamu gue lagi jatuh, gue lagi jauh, gue lagi padam, gue lagi di padang gurun, gue lagi kering, that's okay. Setiap harinya Tuhan selalu kasih invitation buat kamu. Tapi how do you respond to his invitation? Tuhan, sorry gue gak sempet banget nih. Tuhan, sorry gue belum siap nih ikut Tuhan, komitmen sama Tuhan, sorry banget. Gue masih kecanduan sama hal ini dan gue belum bisa lepas. This is too hard for me. Let me just playing around di dalam dosa ini. Tuhan bisa kan kompromi sedikit? Just this one sin. Bisa kan Tuhan agak ngerti lah, pengertian kan? Atau mungkin kita ngomong sama Tuhan. Ketika Tuhan kasih invitation ke kita, kita ngomong, gue udah minta sama Tuhan, gue udah ngomong sama Tuhan, tapi there is no answer. So what's the point? Gue ngomong lagi sama Tuhan. Mungkin ada dari kita yang merasa hal itu. Atau mungkin ada 1001 alasan lainnya. Tapi sebetulnya gimana sih? Jadi gimana harusnya respon kita sama invitation Tuhan? Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Kelihatan? Oke, 13a kayaknya ini. Baca sama-sama teman-teman, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu. Wow, gimana sih seharusnya kita meresponi invitation dari Tuhan setiap harinya? Tuhan yang bilang loh, kalau kamu berseru datang untuk berdoa, aku akan apa? Mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, Tuhan bilang akan apa? Menemukan. Apabila kamu menanyakan aku, Tuhan bilang apa? Akan memberi kamu menemukan aku. Lo akan bisa ketemu sama gua. Ini bukan gua yang ngomong. Tapi ini Tuhan yang ngomong. Di Yeremia 29. Jadi gimana seharusnya sikap hati kita setiap harinya? Ya kayak gini. Cari. Datang sama Tuhan. Karena kita akan menemukan Tuhan, kata Tuhan. Jelas teman-teman sampai sini? Oke. Dan untuk 10 menit terakhir, gue mau kita lihat sekarang. Kalau tadi kita udah belajar bagaimana kita diundang sama Tuhan. Nah, di akhir tahun ini, di ibadah terakhir kita sebelum Christmas celebration, gue pengen kita switch fokus kita juga, bukan cuma kita yang diundang sama Tuhan. But how we invite our other people. Now it's turn for us to invite. Gue yakin kalian udah pernah dengar. Oh ya, di Amanat Agung kita harus menjangkau jiwa, kita harus membawa orang percaya sama Tuhan Yesus. Dan mungkin ada dari kalian yang langsung mikir, gimana caranya? Aduh nanti gue dibilang kristenisasi. Aduh nanti teman gue gak mau teman lagi sama gue. Aduh kayaknya udah gak relevan deh memberitakan Injil kayak gitu. Ya kalau orang mau juga orang bakal datang sendiri. Nah sekarang sebelum gue mulai, gue pengen kita punya perspektif yang benar dulu nih. Gue tahu mungkin beberapa dari kalian merasakan hal itu. Kenapa? Karena gue pun merasakan hal itu. Jujur, kalau senior pastor lagi cerita soal, ayo tahun depan kita akan merampas jiwa ya kan. Kita akan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gue yes amin. Tapi deep down in my heart, gue kayak siapa ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Mbak gue aja di rumah gue udah 15 tahun lebih gue doain belum juga nih. Gue juga ngerasain perasaan hopeless itu. Opa oma gue juga udah gue doain belasan tahun tapi mereka juga belum nih. Nah sebagai kawan sepenanggungan, gue mau bilang ke kalian hari ini coba yuk kita dengerin apa yang akan gue sampaikan beberapa menit ke depan dengan perasaan tidak menjadikan ini sebuah beban. Tidak menjadikan ini sebuah beban. Tapi menjadikan ini sebuah panggilan. Panggilan dari Tuhan untuk yuk ajak yang lain, gue udah invite yuk. Yuk ajak yang lain. Jangan jadikan ini sebagai sebuah beban, aduh gimana, jangan dipikirin dulu pusingnya. Tapi why kita harus invite other people? Nah, nanti tahun depan kita akan, senior pastor kita juga akan banyak berbicara soal bagaimana kita merampas jiwa-jiwa. Bagaimana kita membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi gak apa-apa, akan diajarin step by step dengan practical steps juga pastinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah yang hari ini gue mau kasih tahu adalah 3 langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, dan tenang, again, jangan pusing. Kita akan nanti di small group kalian juga bisa diskusiin bagaimana kalian membuat steps itu sepraktikal mungkin, serelevan mungkin untuk perkumpulan kalian. Nah yang pertama, incubation. Pasti beberapa di antara teman-teman udah pernah dengar, incubation. Incubation ini apa sih? Incubation ini adalah step pertama yang paling penting. Ngapain di incubation? Kita menginkubasi, artinya apa? Kita mikir, siapa ya orang-orang yang mau kita jangkau dan kita doakan.
Poinnya di sini dulu teman-teman. Selama ini gue tahu kenapa sih gue stres, selama ini kenapa gue ngerasa tertekan ya tiap kali disuruh menjangkau jiwa. Karena yang gue pikirin langsung, gue harus ngomong apa ya? Gue harus, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus? Gue mikirin itunya, gue mikirin pas gue ketemu dia gue harus ngapain nih actionnya. Salah, yang dipikirin jangan itu dulu, itu gue melupakan bagian incubation. Incubation itu kita doakan dulu. Secara personal, lu gak usah ngomong ke dia, gue doain lu ya biar lu terima Tuhan. Enggak. Doa personal, doa personal. Di doa malam lu nih, lo list siapa ya yang belum kenal Tuhan. Nah, we can start bukan dari orang yang bener-bener belum pernah dengar soal Tuhan Yesus. You can start dengan teman-teman lo yang udah jarang ke gereja, Kristen KTP. Kamu bisa start dari situ supaya gak terlalu asing, gak terlalu berat. Doakan. Nah, dalam masa-masa mendoakan ini, percaya teman-teman, there is power in prayer. Tuhan bekerja di saat kamu berdoa. Mungkin kamu belum ngomong sama dia langsung, tapi Tuhan yang ngomong sama dia langsung. Dan ini gue alamin dan tadi gue share sama Johes alamin. Menurut gue kesaksian lu tepat banget. Gimana Johes mendoakan satu teman kantornya ini, mendoakan diam-diam loh, dia gak ngomong ke teman kantornya, dia mendoakan, dia tergerak buat orang ini. Lu tahu, akhirnya temannya sendiri yang tiba-tiba ngomong ke Johes, sebenarnya gue pengen loh diajak ke gereja. Can you imagine? Ketika lu berdoa nih, Tuhan tuh udah bekerja sebenarnya. Dan ini juga gue alamin sama teman-teman gue berdoa buat teman gue bukan doa supaya dia terima Tuhan, gue cuma doa Tuhan, dia kan udah Kristen, dia udah Katolik, tapi dia belum lahir baru nih. Gue pengen deh dia tuh juga punya value hidup yang sesuai dengan firman Tuhan and so on and so on. Lah tiba-tiba itu gue doain pas kuliah ya. Sekarang ini kita udah pada kerja tapi kita masih suka ngumpul, dia tiba-tiba bilang dia Katolik by the way. Gue kayaknya butuh komunitas rohani deh, dia ngomong kayak gitu ke gue. Lu tahu gak komunitas rohani Katolik? Jujur gak tahu gitu kan. Tapi pada saat itu pas banget temen gue yang Katolik lainnya itu juga lagi join sebuah komunitas pendalaman Alkitab gitu loh. Jadi gue langsung kayak, wah ada tuh gitu. Ya tapi lu rekomennya ke komunitas Katolik lainnya gitu kan. Ya menurut gue that's okay, yang penting dia punya komunitas dulu. Yang penting dia ikut Bible study dulu. Dan di situ dia bertumbuh. Dia jadi tahu, gue tuh harus berdoa ya. Gue tuh harus percaya ya sama Tuhan. Dia jadi tahu. Gue happy banget dengar itu. Nah, jadi incubation ini adalah tahap yang bisa lo lakukan tanpa lo ketakutan. Ya, karena gak ada yang bakal judge lo kristenisasi ketika lo berdoa ini di kamar lo. So feel free untuk mendoakan mereka siapa aja. Tapi doakan secara konsisten. Karena Tuhan akan bekerja ketika kalian sudah mulai berdoa. Jangan pusing, tapi kita gak doain juga. Ya wajar pusing. Nah dalam tahap incubation ini ketika kalian mendoakan teman-teman. Tuhan akan kasih keberanian yang daripada Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Yang kedua adalah invite. Nah setelah kalian doakan Tuhan udah kasih keberanian. Kalian lihat juga ada perkembangan nih dari orang ini nih. Kayaknya ini momen yang tepat nih untuk gue ajak. Mulai ajak terlibat dalam komunitas. Maukah kamu datang ke gereja bersamaku hari Minggu nanti? Gak perlu kayak gitu. Chill. Minggu depan kita ada Christmas celebration nih. Ada makanan gratis guys. Ada games. Lo gabut gak hari Sabtu malam? Mau ikut gue? Boleh. Jadi ini sekalian pengumuman bahwa minggu depan kalian boleh mengajak teman-teman kalian. Saudara-saudara kalian yang belum pernah ke gereja boleh. Yang udah lama gak ke gereja padahal KTP-nya Kristen boleh juga. Kita akan punya makanan gratis. Nah dalam invite ini ketika kita udah ajak udah biarin dia ngalamin aja dulu. Biarin dia enjoy aja dulu. Nah selain ngajak ke gereja bisa ngapain lagi sih dalam invite ini menurut gue ya setelah gue renungkan. Salah satunya bisa kalian share apa yang kalian dapatkan di sosial media kalian. Sorry gue bukan tipe orang influencer. Gue di IG cuma ngeliatin story orang doang. Nah orang bisa bikin story kenapa lo gak bisa gitu.
Gue gak suruh kalian kayak tiap hari, oh ayat renungan hari ini adalah kayak di grup WA Bapak Ibu gitu kan. Enggak. Tapi gue merasa kita bisa mulai dengan cara membagikan satu kalimat singkat yang kita dapatkan hari itu dari saat teduh kita. Gak dapet apa-apa soalnya gak saat teduh, ya. Enggak, anyway. Makanya ketika Tuhan lagi ngajarin kalian lewat suatu peristiwa misalkan, lewat firman Tuhan, lewat kalian lagi ngalamin masalah terus Tuhan tolong, share aja satu kalimat. Gue gak minta lu ceritain masa lalu di story, gak perlu. Tapi sekedar apa sih yang kalian dapet? Rasa syukur apa sih yang mau kalian kasih ke Tuhan? Dari situ bukan untuk pamer, oh lo anak Tuhan, bukan. Tapi karena gue ngalamin ketika gue share itu, tiba-tiba orang yang gak deket sama gue bisa ngechat gue, thank you ya udah nulis ini, gue lagi butuh banget. Kita gak tahu loh seberapa orang lain butuh denger apa yang Tuhan ajarin ke kita. And sometimes ada orang yang gak terlalu deket sama gue, dia, Ven sorry boleh cerita gak? Hah? Padahal kita gak deket. Tapi kenapa sih dia mau cerita? Ya karena dia lihat, oh ini kayaknya nih orang nih kayaknya bisa nih jadi pendengar yang baik dan memberikan gue support gitu loh. Kadang guys kalau orang udah mentok sama masalahnya, dia akan mencari bantuan apapun yang muncul gitu ya dalam tanda kutip, pertolongan apapun yang muncul kayaknya yang possible dia akan minta gitu. Yang ketiga adalah integration, ini nanti, ini gak usah dipikirin terlalu jauh. Nanti kalau temennya kayaknya udah enjoy nih, boleh gak ikut lagi minggu depan? Kalau sering share rema sih gue diberkati loh, boleh gak share-share lagi segala macam. Baru kita integrate mereka lebih jauh ke dalam kehidupan kita. Mau ikut pray day gak? Mau ikut persekutuan gak? Mau ikut ibadah lagi gak? Dan yang pasti libatkan mereka ke dalam small group. Small group kita harus banget gak sih Kak? Udah pernah datang ke FLCC? Kalau ada temen lo belum pernah datang ke FLCC tapi mereka mau ikut carousel, gak apa-apa. That's okay. Ini namanya komunitas. Oke, jadi yang penting mereka bisa bertumbuh, yang penting mereka bisa punya support system. Nah, waktu gue udah habis tapi gue mau kita baca satu ayat, dua ayat terakhir. Gimana kita melakukan semua hal itu ya kan? Kita baca bareng-bareng 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Salah. Lanjut ayatnya belum selesai. Amin. Ini ayat powerful banget karena ini ayat datang dari Paulus yang menjadi pelaku pemberita Injil dengan segala tantangannya. Jadi ini valid. Dan Paulus bilang apa? Allah telah menganggap kami layak. Guys, ketika lo dipilih sama Tuhan, Tuhan hari ini kasih invitation lo untuk invite orang lain. Lo tuh dipercaya Tuhan loh untuk menyebarkan kabar baik ini buat orang lain. Lo dipercaya Tuhan, dikasih kepercayaan itu sama Tuhan. Dan gimana cara kita ngelakuinnya? Tenang aja. Tuhan bilang apa? Iya. Kok gak bisa? Tadi apa? Dengan pertolongan. Dengan pertolongan Allah kita. Jadi Tuhan gak suruh ini lo lakukan, lo pikirin speechnya mau gimana ngomong sama orang itu, enggak. Tuhan bilang Tuhan akan tolong, Tuhan akan kasih keberanian itu, Roh Kudus yang akan berbicara melalui kamu. Dan yang hari ini gue mau bilang adalah, iya gue tahu waktu udah habis, enggak deng, canda. Ini bottom line kita pada hari ini. Was invited, now invites. Amin. Kita ulangin bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Was invited,
now invites. Kalau dulu kalian udah diundang sama Tuhan, setiap harinya kalian menerima undangan itu dari Tuhan, yuk kita bagiin undangan itu buat orang lain. Yuk kita do something next year. Di akhir bulan ini, di akhir tahun ini, di tahun depan, kita fokus merampas jiwa-jiwa untuk mereka mengenal dan kembali kepada Tuhan. Amin. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini sebelum kita small group discussion dan menerima perjamuan kudus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat undangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Untuk dipuaskan kehausan kami, kelaparan kami untuk dipuaskan, dipenuhi sama Engkau Tuhan. Thank you for your salvation. Terima kasih buat kecukupan yang daripadamu. Terima kasih buat satisfaction yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami menjadi penjala-penjala manusia Tuhan. Kami bukan cuma orang Kristen yang egois, yang cuma peduli sama diri kami. Oh yang penting abis ini gue masuk surga. Tapi kami mau jadi orang Kristen yang peduli sama jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Karena Engkau melihat jiwa-jiwa, Engkau mengasihi mereka, kami juga mau mengasihi mereka Tuhan. Kami juga mau tergerak untuk membagikan kasih Kristus yang ada dalam hidup kami untuk mereka Tuhan. Dan kami percaya kami gak perlu takut, kami gak perlu bingung, kami gak perlu khawatir. Karena Tuhan sendiri yang ingin menyelamatkan mereka, Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui kami, Tuhan sendiri akan bekerja ketika kami berdoa, kami menginkubasi nama-nama mereka. Tuhan sendiri akan memberikan kami hikmat, memberikan kami momen kapan kami harus ngomong, kapan kami harus libatkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan melembutkan hati mereka. Aku berdoa untuk setiap anak-anak mudamu di FLCC hari ini Tuhan. Taruh beban itu dalam setiap hati kami. Taruh panggilan itu dalam setiap hati kami. Untuk kami rindu Tuhan menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum boleh angkat tangannya, nanti akan dibantu dilayani oleh teman-teman. Oke, kalau sudah sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Sekarang Tuhan kami mau sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bukan orang-orang yang layak tapi kami dilayakkan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengorbanan-Mu. Kami siap Tuhan untuk merayakan Engkau saat ini. Sebab apa yang telah aku terima, telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat suara kita untuk memuji, menyembah, dan bersyukur. Bersyukur sama Tuhan saat ini. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan setia. Tak pernah kami kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang telah lahir ke dunia ini Tuhan, mengambil rupa manusia dan menanggung setiap dosa kesalahan kami Tuhan di atas kayu salib. Kami ingat Tuhan Yesus, saat kami belum mengenal Tuhan, kami adalah orang-orang yang diundang. Mungkin bukan sekali dua kali kami diundang, tapi berkali-kali kami diundang. Sehingga kami tiba di satu titik di mana kami terima undangan tersebut. Dan sekarang kami menikmati kasih karunia Tuhan. Apa yang sudah kami peroleh dengan cuma-cuma, akan kami bagikan Tuhan dengan cuma-cuma juga. Apa yang sudah dengan sangat murah hati kami terima dari Tuhan, akan dengan sangat murah hati juga kami bagikan Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itulah makna kelahiran Kau ke dunia ini. Karena itulah Tuhan makna Natal yang Kau bagikan Tuhan saat ini. That we were once the invited, now we will invite people into this place. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan yang begitu indah Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk FLCC dan pertumbuhannya selama 1 tahun ini Tuhan. Tapi ini belum
belum selesai Tuhan, ini baru permulaannya. Kami akan melihat hal-hal yang baru terjadi di tahun depan. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa yang lebih lagi di tahun depan. Kami akan melihat Tuhan bahwa tempat ini gak akan cukup lagi di jam 9 maupun di jam 11 Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda datang kepadamu. Kami rindu Tuhan pertumbuhan anak-anak muda Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus hidup orang-orang yang datang Tuhan diubahkan dan tidak pernah sama lagi. Kami rindu Tuhan melihat terobosan buat pelayanan anak-anak muda Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda dipakai dari masa muda mereka Tuhan. Mereka dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang heran Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus melihat anak-anak muda diangkat sama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami percaya apa yang kami tabur di tempat ini tidak sia-sia. Tapi kami akan melihatnya, mungkin belum sekarang, tapi kami percaya itu terjadi Tuhan di generasi kami. Itu terjadi Tuhan Yesus sebelum Engkau datang, kami akan melihat Tuhan. Bagaimana pertumbuhan anak-anak muda yang dahsyat. Bagaimana Tuhan pertobatan Tuhan terjadi. Bukan hanya sesuatu yang kami dengar, tapi kami lihat, kami rasakan, kami alami di generasi kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itu pasti terjadi Tuhan. Itu pasti terjadi. Dan kami mau mulai melakukan Tuhan bagian kami. Mimpi yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Orang yang banyak dimulai dari mengundang satu orang. Kami akan mulai melakukannya Tuhan. Kau undang kami Tuhan bertahun-tahun yang lalu. And we still remember that. Dan kami akan selalu mengingatnya Tuhan. Kami akan mengundang Tuhan orang-orang ke tempat ini. Kami akan mendoakan Tuhan orang-orang ke tempat ini Tuhan. Supaya tempat ini Tuhan Yesus bukan hanya sekedar penuh dengan orang, tapi sungguh Tuhan hidup orang-orang diubahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan sebentar Tuhan Yesus sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami Tuhan sharing Tuhan dalam kelompok kami Tuhan Yesus, kami mau angkat kedua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa Tuhan kita kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Ruhul Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday all.